Mari kita membuka Injil Lukas, kita membaca dari pasal yang ke-11. Kita sudah membahas sampai dengan ayat yang ke-44, kita melanjutkan pembahasan ayat 45 dan seterusnya. Saya juga akan baca pasal 12 sampai dengan ayat 12. Saudara membaca ayat 45 sampai dengan 53. Pasal 11. Mari kita baca bersama-sama. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian kau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara Mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saya membaca 12 ayat berikutnya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripada yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang mengharapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Mari kita masuk di dalam doa, kita minta anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa buka suara, kita berdoa untuk diri kita masing-masing, berdoa untuk orang di sekitar kita, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi memohon supaya Engkau bekerja dengan leluasa pada pagi hari ini, memberi kekuatan kepada hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak hati Tuhan yang berbicara di dalam hati kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan kami boleh mengertinya secara pribadi sebagai komunitas orang yang percaya kepada Tuhan, yang Engkau mau membentuk, menguduskan, menyempurnakan kami dengan firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menanti berkat-Mu, kiranya Engkau sekali lagi memimpin seluruh pemberitaan firman Tuhan, bahkan perjalanan kebaktian sampai pada akhirnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sedang membahas bagian yang berisi tentang teguran Yesus Kristus baik kepada orang-orang Farisi, kelompok Farisi, tapi juga ahli-ahli Taurat. Ini memang dua kelompok yang tidak persis sama identik waktu mengatakan
Orang Farisi itu berkaitan dengan satu kelompok di antara 4 kelompok penting yang ada di dalam Israel pada saat itu ya. Ada kelompok Saduki, kita tahu, ada kelompok misalnya orang-orang Silet ya, orang-orang Selot ya di dalam bahasa Indonesia. Kelompok Farisi ini sangat penting di dalam zaman Yesus. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang lihai. Misalnya dibandingkan dengan kelompok Selot ya, orang-orang Silot itu mempunyai concern politikal dan mereka biasa juga di antara mereka tampil orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah Romawi. Tapi orang Farisi tahu bahwa itu terlalu fantastik pengharapan seperti itu. Jadi mereka tahu daripada membuang waktu, energi dan sebagainya untuk melakukan perjuangan seperti itu, lebih baik sedikit berdamai ya, meskipun nggak sepenuhnya setuju juga, tapi mesti pinter-pinter di dalam main politik dengan orang-orang pejabat-pejabat tinggi ya, para penjajah dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat gambaran di dalam kitab suci ya, dan juga di dalam sejarah juga kita melihat kedudukan mereka di dalam tatanan masyarakat pada saat itu tuh luar biasa secure secara manusia ya, bukan di hadapan Tuhan pasti. Secara manusia, mengapa? Karena satu sisi dengan penjajah mereka aman ya, penjajah cukup menghormati. Kalau kita melihat ada allies juga gitu ya di antara ini orang-orang Farisi, tapi di hadapan orang-orang orang-orang awam, orang-orang Yahudi, mereka juga aman juga karena orang Yahudi juga menghormati mereka ya. Sudah bandingkan dengan misalnya kelompok pemungut cukai. Pemungut cukai itu memang aman dengan penjajah. Penjajah itu ada sekutu dengan mereka, tapi mereka sangat nggak aman di hadapan masyarakat kan. Masyarakat begitu membenci mereka. Tapi orang Farisi ini begitu pintar, mereka bisa jadi bukan penyambung sih, mereka nggak tertarik untuk jadi penyambung, tapi mereka bisa aman di dua zone itu, baik di antara kaum penjajah maupun juga di hadapan masyarakat ya. Unlike orang-orang Silet tadi, orang-orang Selot itu mereka disegani oleh masyarakat karena mereka mau menggulingkan Romawi, tapi orang Romawi nggak senang sama mereka, atau pemungut cukai orang Romawi oke dengan mereka, si masyarakatnya sendiri nggak bisa menerima mereka. Di dalam hal ini ya, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat-sangat lihai ya. Kita boleh mengatakan di dalam bahasa modern ya, orang-orang yang rather opportunistik ya. Opportunistik kan lihai juga kan ya. Yesus terganggu dengan sikap yang seperti ini karena ini sama sekali nggak mencerminkan orang yang hidup di dalam realita kerajaan surga atau realita kerajaan Allah ya, yang sudah hadir di antara orang-orang Israel, di antara umat Tuhan pada saat itu. Merupakan satu polemik yang terus-menerus makin lama makin memuncak sampai eskalasi berakhir di kayu salib. Tapi kalau kita membaca di dalam ayat 45 dan seterusnya ya, ternyata ada kelompok yang lain lagi di sini disebut ahli-ahli Taurat ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mempelajari kitab suci, orang-orang yang sangat mahir di dalam pengenalan akan kitab suci Yahudi. Nah, ini kelompok yang nggak harus sama identik dengan orang-orang Farisi. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, waktu kita membaca, Yesus juga tidak sungkan untuk menegur mereka. Ya, kita percaya Yesus di sini bukan terprovok karena dijawab mereka bilang, guru dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Gitu. Terus Yesus dengan kalimat kayak begini, karena perkataannya agak menyulut emosi, lalu terus Yesus tersulut juga akhirnya. Celakalah kamu juga gitu. Misalnya sudah dari dulu saya sudah kepingin gampar kamu itu, tapi sekarang malah provok lagi ya. Inilah kesempatannya, pasti bukan. Tapi kita melihat di dalam pengertian yang positif, yaitu bahwa Yesus tidak menghindari konflik yang perlu. Yesus tidak menghindari konflik yang perlu. Nah, kalau kita boleh benturkan dengan kebudayaan kita ya, kebudayaan Timur kan kita banyak diwarnai dengan ini. Sungkanisme. Saya percaya sungkanisme bukan cuma untuk mereka yang dari Jawa, yang nggak dari Jawa pun juga bisa terjangkit sungkanisme. Sungkanisme itu mungkin tampak luarnya kan, di dalamnya itu sebenarnya humanisme, bukan sungkanisme. Humanisme maksudnya dalam pengertian apa? Saya masuk ke dalam satu kebudayaan yang takut untuk menyinggung perasaan orang lain, ya, dan akhirnya saya mengorbankan kebenaran.
Saya lebih baik berada di dalam satu relasi yang baik dengan seluruh orang. Kalau seluruh orang senang dengan saya kan enak juga kan saya. Apa untungnya saya kalau orang jadi nggak senang dengan saya kan? Ini kan yang rugi saya sendiri. Maka harus pinter-pinter bagaimana menjaga hubungan supaya semua orang itu ya bisa suka dengan saya. Mirip sama Farisi tadi kan saudara? Mirip loh. Orang Farisi kan juga begitu kan ya. Pinter-pinter menjalin hubungan dengan penjajah, pinter jalin hubungan, mereka suka, nggak ada problem kita. Tapi dengan ini dengan masyarakat luas, mereka juga menghargai kita. Gini. Sebetulnya kita juga mau dengan Yesus seperti itu. Yesus maunya juga kita rangkul. Yesus dirangkul nggak sadar kalau dia mau dirangkul, malah dia mau merangkul balik. Siapa dia? Kita harus merangkul. Yesus nggak berhasil dirangkul. Akhirnya bagaimana saya? Ya harus disalibkan. Sudah perhatikan di sini ya, orang-orang yang humanis, orang-orang yang oportunis. Ya. Kalau mereka nggak berhasil menjalin hubungan. Ya, semuanya kalau bisa dijalin sebaik mungkin kan. Begitu ada yang nggak berhasil dijalin hubungan dengan mereka, akan langsung keluar kebenciannya yang tersembunyi itu. Gitu. Humanis itu bukan cuma gambaran semuanya kasih. Oh, saya senang kepada semua orang, saya mau baik kepada semua orang. Saudara belum lihat kedalaman itu, di dalamnya ada kebencian juga. Buktinya adalah ini orang-orang Farisi ini. Mereka mau merangkul siapa saja kalau orang itu mau kan. Maksudnya Yesus nggak bisa dirangkul begitu saja. Ini bukan cuma sekedar satu relasi-relasi asal semuanya jadi baik, bukan. Lalu nggak ada standar kebenaran, nggak ada prinsip dan sebagainya, bukan. Yesus membicarakan tentang satu prinsip yang penting di sini yang mereka perlu belajar, mereka perlu menjadi murid, tapi mereka menolak. Sekali lagi saya, Yesus juga orang Timur kan ya, at least dia secara berinkarnasi di Israel dia orang Timur gitu. Ya Yesus bisa punya pilihan, ya sudahlah diam aja lah, hidup juga susah sih gini ya sejak peristiwa ini dan itu banyak orang memuji ngapain tambah lebih banyak musuh, mendingan di sini tahan dulu lah supaya nggak usah tegur dan orang lain nggak benci sama saya, nggak benci sama kita dan sebagainya. Tapi Yesus nggak menyayangkan bagian tersebut ya. Waktu di sini Yesus juga mengatakan kalimat celaka ya kepada ahli Taurat. Nggak ada humanisme. Kita sekali lagi ya, saya pernah share kepada saudara, kita seringkali dikuasai kebudayaan like and dislike. Orang yang kita like, kalau dia ada kesalahan, kita mau tegur kayaknya sungkan sekali ya, karena kita sudah terlalu baik hubungannya dengan dia gitu. Sungkan mau ngomong gitu kan ya, karena lebih baik orang lain lah ya, yang benci yang tegur sekalian gitu kan ya. Tapi saya hubungan sudah nggak terlalu luas, mesti tegur ini lagi orang yang sudah dekat dengan saya. Even Aristotle pernah mengatakan kalimat yang terkenal itu kan ya, kalau ada dua orang yang adalah sahabatmu meminta engkau menjadi hakimmu untuk salah satu perkara perselisihan di tengah-tengah mereka, itu dua-duanya adalah temanmu, mendingan kamu bilang tidak gitu. Kenapa? Karena kalau kamu menjadi hakim, ntar salah satu bakal menjadi musuhmu. Tapi kalau ada dua orang yang tidak kamu kenal lalu meminta engkau menjadi hakimnya, kamu terima, nanti salah satu akan jadi sahabatmu. Aristotle agak oportunistik ya sudah ya. Kalau nggak kenal, terima saja, ntar salah satu jadi memihak kamu. Tapi kalau sudah kenal, jangan coba-coba, ntar kamu kehilangan satu teman. Karena satu orang pasti kecewa gitu. Yang satu senang sama kamu, senang nggak tambah apa-apa, karena dia sudah teman anyway gitu. Jadi kita berusaha menjalin sebanyak mungkin relasi yang baik dengan orang-orang gitu. Ya, Yesus juga tahu kan teori kayak begini. Masa Yesus nggak tahu? Tentu saja tahu. Dia orang normal. Apakah nggak boleh mempunyai satu pikiran menjalin sebanyak mungkin orang relasi? Ya boleh, tapi perhatikan, Yesus nggak pernah mengorbankan standar, prinsip kebenaran. Yesus tidak mengorbankan bagian itu. Ada bagian yang harus ditegur, ya ditegur. Ada bagian yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Nah, ini sulit di dalam kebudayaan kita ya, karena kebudayaan kita sekali lagi justru orang yang kita nggak seneng, ya dia nggak salah pun kita tegur gitu kan ya. Kita nggak bisa menyangkal diri untuk nggak menegur dia, karena kita pokoknya sudah nggak seneng sama sekali dengan dia, sangat personal gitu kan. Tapi sisi yang lain ada orang yang terlalu baik hubungan dengan kita. Waktu kita mau menegur dia, sepertinya sudahlah, kita mesti belajar mengampuni dia. Selalu ada ini ya, justifikasinya, selalu ada maklumnya, selalu ada coveringnya dan seterusnya. Intinya adalah ya karena kita takut kehilangan relasi yang sudah baik itu. Yesus di sini sedang diundang loh, Ini relasi kan cukup baik kan ya. Ini bukan Yesus sedang tuding-tudingan di satunya jalan seberang sini sampai seberang situ gitu. Terus karena itu Yesus kalian menegur. Enggak, inilah diundang kan. Diundang di rumahnya orang di dalam satu relasi yang sangat baik kan ya.
Saudara bisa bayangkan nggak, saudara diundang di satu rumah, ya orang menjamu saudara, terus saudara tegur orang yang mengundang. Wih, itu nyalinnya besar sekali loh ya. Sudah diundang di rumah orang lain, tegur-teguran kayak begini. Kalau mau juga lu yang undang, dan setelah itu lu tegur, itu oke gitu. Karena kamu tuan rumahnya, ini lu bukan tuan rumahnya lu. Tapi Yesus tetap tegur. Kita bisa mempersoalkan mannernya Yesus ya, tapi Alkitab nggak tertarik ngajarin manner sih. Alkitab lebih daripada manner. Kita bisa mempersoalkan, ini orang nggak tahu manner ya kayak begini. Sudah diundang masih tegur si tuan rumah gitu, keterlaluan. Ini bukan urusan manner, sudah. Ini urusan prinsip kebenaran di sini yang perlu didengar, yang perlu didengar oleh ahli-ahli Taurat ini. Persoalannya apa sih? Persoalannya sederhana. Kita bisa belajar. Sebetulnya ini nggak perlu komentar ya. Berbicara dari dirinya sendiri. Gambaran ahli-ahli Taurat nih, orang-orang yang mempelajari firman Tuhan dan begitu mengenal. Sepertinya dikatakan, kamu meletakkan beban yang tidak terpikul pada orang. Kamu sendiri nggak menyentuh beban itu, bahkan dengan satu jari pun tidak. Very bad example, very bad leadership ya. Kita mengamati ada model leadership yang seperti ini. Leadership yang suruh-suruh orang yang gaya yang luar biasa bossy. Sendiri nggak kerjain ya, bagian-bagian didistribusi ke semua orang itu. Kamu bagian ini, bagian ini, bagian itu. Saya apa? Saya mengawasi, saya kan koordinator, mesti ada yang lihat overview dong, kalau nggak kacau gitu. Saya kan ketua proyek, ketua proyek harus nggak boleh terlibat. Kalau terlalu terlibat ntar kehilangan overview bagaimana? Bahaya kan? Harus ada orang yang melihat dari atas gitu, sambil makan steak, minum orange juice dan sebagainya gitu kan ya. Lalu kamu yang susah-susah di sana menderita. Nggak mungkin jadi satu kepemimpinan yang baik sudah model seperti ini. Saya bukan berarti ini ya kepemimpinan yang mengerjakan masuk sampai ke dalam sampai itu tadi akhirnya nggak bisa lagi melihat kehilangan overview kontrol dan sebagainya. Tapi kita melihat ada satu kejengkelan indeed waktu menyaksikan model kepemimpinan atau guru ya, ahli-ahli Taurat ini kan juga supposedly to be guru kan, guru tapi yang nggak tertarik bahkan untuk melakukan apa yang mereka ajarkan ya. Beban-beban itu dipercayakan kepada orang lain. Beban-beban yang paling berat ya, kalau bisa orang lain yang mengerjakan. Saya bagian ya motivator gitu misalnya ya. Saya bagian yang mengencourage orang lain. Lalu orang-orang yang mengerjakan dan seterusnya. Ini menurut Yesus adalah bibit yang sama ya, yang perlu ditegur di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya yang mempunyai jiwa seperti ahli Taurat ini. Ini bukan berarti orang yang belajar kecenderungannya selalu seperti ini, nggak ada logical necessity ya, nggak ada keharusan mutlak gitu. Tapi yang pasti memang ada kecenderungan seperti ini. Ya. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengetahui dan sebagainya. Lalu itu menjadi satu kompensasi untuk mereka tidak melakukan. Sekali lagi ya. Orang yang mempelajari, ya, lalu mengatakan excuse, saya kan sudah belajar, waktu saya sudah habis untuk belajar, jadi saya nggak harus melakukan lagi. Saya kan sudah melakukan tanggung jawab apa? Tanggung jawab observasi kan? Tanggung jawab observasi. Yang ngatur mesti orang lain, yang pindahin bangkunya itu orang lain. Saya kan justru yang lihat bangkunya miring, itu saya yang lihat. Kalau enggak, mana bisa orang pindahin bangku coba yang miring itu. Kalau enggak ada saya yang melihat. Saya kan sudah observasi orang lain pindahin bangkunya, saya cuma lihat doang. Saya pernah punya satu teman saya, waktu itu dibantuin pindah gitu. Orang memang macam-macam sih ya, ini karakternya gitu. Ada orang yang sangat teoretikal waktu pindah gitu ya. Wah, ukur semuanya. Ini nggak bisa kayak begini. Sebentar. Kita mesti mikir dulu. Ini kayaknya sudutnya nggak cukup. Tapi dia nggak pernah sentuh sama sekali mejanya. Aduh, sudahlah. Ini bukan masalah bukan masalah hidup mati, sambil trial and error aja lah. Coba kalau nggak cukup ya diginiin dulu selesai. Tapi dia nggak. Wah, terus banyak teorinya gitu ya. Sampai kita bingung nungguin dia berteori nggak selesai. Akhirnya ya yang jalan akhirnya yang coba gitu. Coba cuma tinggal didorong doang ya sudah gitu. Tapi itu sebentar, dan dia dari jauh gitu lihat, ini nggak bisa, itu mesti agak gini. Wah, menjengkelkan saya leadership kayak begitu tuh, menjengkelkan. Mengapa? Karena ya ini dia nggak tertarik untuk sentuh bahkan dengan satu jari pun. Saya bukan sinis dengan ini ya, para observator bukan saya juga bukan sinis dengan para researcher, bukan sinis dengan orang-orang akademis bukan gitu, tapi kecenderungan ini memang ada gitu. Ada orang-orang yang cuma observe, kritik ya, analyze,
Itu tugas yang penting, itu bukan nothing. Kita perlu orang-orang seperti itu. Tetapi dia nggak tertarik sebetulnya untuk melakukan apa-apa. Dia cuma observe doang, terus suruh orang lain kerja-kerja. Kalau bisa ya saya nggak luka gitu kan ya, karena itu batunya berat. Itu ntar kalau jatuh bagaimana? Itu barangnya tajam. Kalau saya pegang tadi saya luka bagaimana dong? Mendingan saya observe dari jauh sambil kasih mereka komando dan sebagainya. Gambaran ahli Taurat tidak tertarik menyentuh beban, bahkan dengan satu jari pun. Tapi bukan satu-satunya problem, menurut Yesus ada problem yang lain lagi, yaitu bagaimana mereka menghias, membangun, ya, mendekorasi makam nabi-nabi yang sebetulnya telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Ini prinsip apa, saudara? Prinsip apa ya? Nenek moyang membunuh nabi-nabi itu, ya, dibunuh, ya. Ini generasi lain yang juga nggak berbeda, bukan berarti Alkitab sudah mengatakan ini loh ya Pak, dosa daripada nenek moyang itu turun terus loh, itu harus diberesin seperti kayak di dalam teologi tertentu kan ada yang percaya seperti itu kan, sampai perlu pelepasan kutuk lah atau apa dan sebagainya. Sebetulnya nggak usah perjanjian baru ya, even perjanjian lama pun kita sudah membaca ada relativisasi daripada prinsip itu ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Nabi besar itu ada perkataan, kamu jangan, Tuhan sendiri mengatakan ya, itu Tuhan mengatakan dengan satu nada yang agak jengkel, seperti orang-orang Israel melakukan kalimat-kalimat sindiran waktu mereka berada di dalam zaman pembuangan, lalu mereka mengatakan orang papa yang makan mangga, yang makan makanan asem-asem, gigi kita yang jadi ngilu gitu kan. Itu terkenal sekali waktu itu saya. Peribahasa seperti itu. Jadi orang tua saya yang makan makanan kecut-kecut, malah saya yang kehilangan email. Maksudnya apa sih ya? Dosa-dosa nenek moyang itu yang nggak menyembah Yahweh itu mereka. Kita yang malah kena pembuangan. Apa-apaan ini? Maksudnya itu. Lalu Tuhan marah sekali ya, dan mengucapkan firman melalui salah satu nabi, dikatakan di situ kan, kamu jangan mengucapkan kalimat seperti itu. Itu enggak ada seperti itu. Enggak ada dosa orang tua terus kamu yang bertanggung jawab. Sesungguhnya orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing, bukan dosa daripada nenek moyangnya, tidak. Bagian ini sudah muncul di dalam perjanjian lama. Kita percaya Yesus nggak mungkin berpikir seperti ini gitu. Karena akan berbenturan dengan ini, dengan apa yang sudah disaksikan di dalam kitab nabi-nabi, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bukan perbuatan nenek moyang lalu. Tapi kenapa di sini dikatakan ya nenek moyangmu yang telah membunuh mereka? Ini bukan karena mereka mereka bertanggung jawab terhadap dosa nenek moyang telah membunuh nabi-nabi, bukan. Tapi dalam pengertian apa? Bahwa orang-orang hidup di dalam generasi Yesus ini sebenarnya nggak melakukan yang berbeda dengan nenek moyang mereka. Sama sebetulnya, karena Yesus juga datang sebagai nabi ya. Bukan cuma sebagai nabi, imam dan raja, tapi mereka tolak kan. Di dalam hal ini mereka melakukan sesuatu yang sama sebetulnya dengan nenek moyang mereka. Seperti nenek moyang mereka menolak nabi-nabi dan bahkan membunuh mereka, demikian juga Yesus ditolak dan akhirnya juga dibunuh. Tapi apa yang terjadi di sini? Oh, mereka menghiasi itu makam nabi-nabi seperti aduh, nenek moyang kita memang nggak mengerti. Mereka kurang bisa menghargai nabi-nabi, nggak seperti kita. Kita orang-orang yang lebih righteous, lebih tahu bagaimana menghargai, nggak seperti mereka itu. Maka mereka salah. Kita nggak seperti mereka. Coba kita lihat, kita membangun makam nabi-nabi. Ironisnya, mereka membunuh nabi yang sedang ada di dalam zaman mereka. Tapi menghias makam nabi-nabi yang sudah lewat. Gitu. Ini terjadi terus di dalam kehidupan manusia ya. Seringkali kita mengenang apa yang baik. Itu yang ada di belakang, yang di belakang itu kita kenang baik. Ada orang nikah sama satu istri, dia jengkel sekali, istrinya kurang ini, kurang itu ya. Setelah itu mati, dia nikah sama istri yang kedua. Apa kayaknya memang sudah mati kok boleh. Nikah lagi dia baru sadar, istri yang pertama wah itu ternyata lebih baik daripada istri yang kedua. Lalu dia mulai nggak puas lagi dengan istri yang kedua. Ini nggak benar dibandingkan istri pertama. Begini, banyak kurangan dan sebagainya. Akhirnya mati lagi istri kedua. Dia nikah sama istri ketiga. Baru sadar bahwa istri kedua masih lebih baik juga daripada istri yang ketiga. Ini namanya decline ya. Orang kok apes banget ya. Dapat istri makin lama makin jelek. Gitu. Ya,
Orang nggak bisa menghargai selalu yang lewat, menghargai sesuatu yang sudah nggak ada, ya. Lalu mulai seperti kayak mengatakan, oh itu nenek moyang kita, memang nggak tahu bagaimana menghargai orang-orang yang penting, orang yang diberkati Tuhan. Kita nggak seperti itu. Seandainya saja nabi-nabi itu hidup di dalam zaman saya, pasti kita akan treat them differently. Pasti itu kita akan menyambut mereka, kita akan menghargai, kita akan mendengarkan pengajaran yang mereka katakan. Kenyataannya tidak. Yesus ada di tengah-tengah mereka juga tidak digubris. Bukan hanya tidak digubris, malah mau dibunuh kalau bisa. Sama di dalam satu keadaan yang sama, nggak mendengarkan dan juga nggak menghargai dan juga tidak menempatkan diri mereka sebagai orang-orang yang perlu untuk dilayani oleh nabi-nabi ini. Tapi sekali lagi ironisnya mereka berusaha menghias itu kan. Nah ini semacam kemunafikan ya, kalau kita mengatakan semacam kemunafikan, menghias makam nabi-nabi untuk menutupi ya, mereka punya sikap hati yang nggak mau menerima Yesus pada saat itu. Maka Yesus mengatakan, kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu dengan melakukan itu. Kalau memang kamu nggak berbagian di dalam perbuatan nenek moyangmu, seharusnya nggak perlu sih itu. Bukan berarti kita telantarkan kuburan daripada nabi-nabi zaman dulu, bukan. Tapi kenapa itu ya? Itu kan muncul dari certain guilty feeling kan. Saya menarik waktu saya mengobservasi ini saya bandingkan dengan diri saya sendiri, kok nggak ada gitu ya. Memang mungkin kita kurang jiwa nasionalis kali ya. Tapi orang-orang di Jerman, saya pernah studi di sana cukup lama ya. Orang-orang di Jerman itu generasi yang nggak tahu apa-apa tentang dosa-dosa nenek moyang. Ya mereka cuma keturunan gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin juga papa mama atau kakek neneknya dulu orang yang juga bikin salus Hitlernya juga atau tidak, saya nggak tahu, mungkin iya gitu. Tapi yang pasti generasi yang muda-muda yang nggak tahu apa, bukan persoalan mereka gitu ya, tapi mereka juga bisa ada ikut guilty feeling gitu, beban mental sebagai orang Jerman yang merasa kita ini sudah salah gitu, sudah salah dulu berbagian di dalam masa lampau yang buruk seperti itu ya, saya lupa istilah Holocaust dan sebagainya, itu penyiksaan, pembunuhan 6 juta orang Yahudi dan seterusnya. Lalu mereka ada semacam seperti keterkaitan dengan nenek moyang mereka ya. Saya sedikit membandingkan di dalam ini ya, di dalam kehidupan kita ya, kalau seandainya nenek moyang kita dulu ya, mungkin kakek nenek atau sampai 4-5 generasi di atas melakukan sesuatu tindakan yang fatal sekali, kriminal, apakah kita juga akan rasa guilty feeling atau tidak ya gitu. Tapi waktu melihat ada guilty feeling, menyelidiki lagi ya, kenapa perlu guilty feeling juga ya? Atau jangan-jangan jiwanya memang mirip kali ya, nasionalisme terlalu besar, atau masih chauvinis juga sehingga masih ada kaitan gitu. Sudah nangkep nggak ya poin saya? Kalau nggak ada kaitan kan itu kan urusannya mereka. Saya nggak melakukan itu. Saya di satu kelas pernah ada satu kuliah, lalu ada satu orang Turki gitu, yang mungkin sudah lahir di Jerman, saya nggak tahu bahasa Jermannya sudah perfect sekali ya. Waktu itu terus habis itu ada pelajaran sejarah tentang pertempuran dan digambarkan di situ dengan orang Turki yang menyerbu dan sebagainya. Terus itu gurunya ya orang Jerman kan ya, hati-hati sekali gitu sampai. Sorry ya, saya mesti mengatakan waktu itu yang serbu orang Turki, dan kan ada orang Turki di situ. Terus orang Turkinya dengan isi bilang, well I wasn't there, saya nggak di situ anyway. Itu you just keep going, tell us the story, tapi nggak usah pakai inilah, hati-hati sekali karena itu bukan saya. Disconnected deh. Memang mereka ya mereka, saya. Kenapa? Karena memang saya nggak seperti itu sifatnya. Kan saya nggak berbagian di dalam dosa mereka. Tapi kalau berbagian malah masalah, kalau berbagian, kalau kita nggak terlalu berbeda sikap hati, atau bahkan bukan cuma nggak terlalu berbeda, sama dengan nenek moyang, ya begini akhirnya, untuk apa ya? Penyesalan seperti ini. Nenek moyang kita membunuh, wah ini salah. Kita mesti cabut bisulnya, bikin kuburan yang bagus, yang megah dan sebagainya. Ini Yesus mengatakan, kamu hanya membuktikan bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Kamu hanya menyatakan bahwa kamu sama dengan nenek moyangmu. Kalau kamu nggak sama, nggak usah feel connected kayak begitu. Nggak perlu itu.
Justru dengan kamu berusaha untuk melakukan satu pertobatan itu menyatakan bahwa kamu sendiri sedang berbagian di dalam dosa-dosa yang seperti itu. Makanya kamu guilty feeling dan akhirnya mengerjakan ini, menghias makam dan seterusnya ya. Semacam kompensasi spiritualitas, saya sudah pernah singgungkan kepada saudara ya. Kompensasi spiritualitas gagal di dalam hal, bukan masalah gagal, nah kita semua sih orang gagal ya. Tapi gagal dan tidak mau bertobat, itu poinnya, bukan cuma gagal ya. Memelihara dosa tertentu ya yang nggak mau dilepaskan, lalu terus compensate di dalam kebaikan yang lain. Misalnya bangun makam yang indah di sini. Ya, can be anything, can be anything. Nggak mau bertobat di dalam dosa tertentu, lalu bagaimana? Saya susah melepaskan. Oh, tapi saya ini loh, saya ada ini, ada kebaikan-kebaikan dan ini harusnya kalau ditimbang ya. Ditimbang yang satu, berat satu, digigit yang satu gitu kan ya. Ya ini ditimbang ini lebih berat daripada yang ini. Yang ini nggak terlalu berat seperti kebaikan perbuatan baik saya, seperti keagamaan saya, seperti kesalehan saya, kompensasi. Tapi nggak ada pertobatan di dalam bagian ini. Nggak ada. Seperti ini orang-orang yang ada di sini, ahli-ahli Taurat ini, mereka menghias makam nabi-nabi, membangun, menghias, mendekorasi. Tapi apa? Ya, mereka tetap nggak bertobat, sama. Mereka juga akan membunuh Nabi, ya Yesus, yang pada saat itu sedang ada bersama dengan mereka. Yesus mengatakan supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Kalimat ini juga agak sulit, tapi sebenarnya juga nggak sulit untuk dimengerti. Mengapa? Pertama sulit karena dikatakan, loh bagaimana mungkin darah semua nabi dituntut kepada mereka? Ini kan mereka nggak sejaman, mana mungkin bisa dipersalahkan seperti ini? Tapi mengapa di sini dikatakan semua darah semua nabi dituntut dari angkatan yang ini? Karena semua nabi itu menunjuk kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang mereka tolak. Maka ini seperti menulify, membubarkan semua pelayanan ya nubuatan firman yang diucapkan oleh para nabi zaman dahulu yang sudah menunjuk kepada Yesus Kristus, itu dibikin zero, nothing, kosong, nggak ada artinya, nonsense dan seterusnya. Karena mereka semua menunjuk kepada Yesus Kristus kan ya. Yesus Kristus sendiri mereka tolak gitu. Maka di sini dikatakan darah dari semua nabi yang tertumpah sejak dunia dijadikan, maksudnya dalam kurung yang menunjuk kepadaku, itu akan dituntut kepada angkatan ini. Karena ini penggenapannya sekarang sudah terjadi. Kulminasinya, puncaknya itu ada di sini dan kamu menolak. Ini sama dengan menggeser, menganggap kosong, menganggap sepi semua pemberitaan yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu. Ada kaitan di sini ya. Kita melihat ada satu kaitan yang poinnya bukan cuma komunal, ya komunal itu bisa hidup di dalam zaman yang sama kan ya, tapi juga bisa historical gitu. Alkitab itu limpah sekali waktu membicarakan tentang hal-hal seperti ini. Kita nggak biasa dengan cara pikir seperti ini. Kenapa saudara? Karena kita terlalu biasa pikir individualis gitu kan ya. Saya ya saya, kamu ya kamu gitu kan ya. Saya menolak Yesus ya Yesus, nggak usah bawa yang lain dong, gimana sih? Bawa nabi lah, bawa orang tuanya, bawa mama, papa dan sebagainya. Anak kecil itu berantem ya udah berantem, saya sama kamu sudah sendirian aja, nggak usah bawa orang lain. Aduh, pakai backingan dan sebagainya gitu, nggak jalan kayak begitu. Cara pikir kita kan semuanya kan sendiri begitu kan ya. Kamu kecewa ya sudah, kecewa sama kita saja gitu. Nggak usah pakai backing-backingan nabi lah dan sebagainya. Sampai Adam semua rombongan dijadiin satu tren gitu kan ya, nggak cukup itu. Terlalu banyak orang-orang itu gitu. Bukan merasa backing, bukan. Karena ada kaitan, memang ada kaitan. Ini salvation history, sejarah keselamatan. Persoalan bidat di mana sih? Persoalan bidat ya. Sudah tahu bidat kan ya? Nggak ada kaitan sama sejarah, nggak ada kaitan. Mereka keluarkan satu statement yang nggak pernah ada di dalam sejarah, hal yang terlalu baru. Bukan baru karena mereka menggali Alkitab begitu dalam sampai ketemu hal yang baru, bukan. Tapi menganggap seperti kayak semua yang di dalam zaman lampau itu, enggak, itu orang goblok semua lah itu. Calvin, Luther, Agustinus, semuanya orang tolol yang nggak bisa ngerti Alkitab sebenarnya artinya ini itu. Ini persoalan sudah seperti ini. Persoalan kenapa? Karena nggak ada persekutuan orang-orang kudus. Saya kalau boleh terjemahkan kalimat ini secara ini ya, agak luas. Nggak ada persekutuan orang-orang kudus, nggak ada. Yang ada adalah persekutuan dengan aku dan Yesusku. Lalu saya keluarkan satu statement teologis yang nggak pernah ada di dalam sejarah, yang bahkan berbenturan, yang antitetikal, yang melawan gitu. Padahal di sejarah sudah dianggap itu bidat gitu. Tapi saya mengatakan itu sebagai sesuatu yang
benar. Nah ini menakutkan saya, tidak melihat kaitan dengan pekerjaan Tuhan, salvation history yang sudah terjadi pada masa lampau. Yesus mengatakan ini, seluruh nabi, darahnya akan dituntut angkatan ini. Karena ada connectedness antara eksistensi Yesus ya pada saat itu dengan pemberitaan semua nabi yang sudah mendahului itu. Ini bukan Yesus seorang diri itu. Even kalaupun dia Tuhan, ya, tapi Yesus di sini nggak pakai argumentasi keilahian ya, bukan. Ini pakai argumentasi salvation history. Ini adalah satu rencana Allah yang sudah sejak dari dahulu ya. Seperti tongkat estafet ya, sudah tahu kan ya orang lari tongkat estafet. Satu orang menyerahkan kepada orang yang berikutnya gitu. Itu orang yang berikutnya menanggung beban siapa sih? Beban orang-orang yang sudah lari mendahului dia gitu. Wah jangan sampai saya kalah gitu, karena kalah ini menyusahkan 4 orang di belakang saya. Mereka mungkin sudah menang, gara-gara saya jadi kalah gitu kan. Itu beban histori ya, beban masa lampau dipercayakan kepada kita. Bagian ini kalau nggak ada ya, kalau nggak hidup di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang missing sudah di dalam spiritualitas kekristenan. Sayangnya adalah kita mungkin lebih mengerti bagian ini di dalam mungkin tanggung jawab keluarga, tapi bukan sebagai gereja. Oh papa saya sudah susah sekali ini bekerja sampai saya bisa sekolah. Saya melanjutkan pekerjaan keluarga, jangan sampai bangkrut. Karena ini adalah usaha keluarga sudah sejak dari 4 generasi lalu. Jangan sampai di tangan saya terus jadi kacau gitu kan ya. Saya mesti ya beban keluarga. Mungkin masih ada. Tapi bagaimana di dalam perspektif gerejawi? Kita mengemban tongkat estafet yang sudah pernah diteruskan Luther kepada para penerusnya, dipegang Calvin dan seterusnya. Lalu ada orang-orang seperti Turretin, John Knox, lalu yang ke Amerika, Jonathan Edwards dan seterusnya. Ya, lalu terus sekarang kena di dalam tangan kita. Ini bagaimana? Ini beban, sweet burden ya. Beban yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab, bukan nggak bertanggung jawab. Saudara bukan nggak berdiri di atas tradisi, seperti orang seringkali mengatakan. Kita bisa melihat karena kita simply standing atau duduk di shoulder bahunya giant gitu kan ya. Kamu jangan sok rasa lihat bisa ini loh dengan teologi saya bisa mengobservasi, bisa menganalisis. Itu simply karena kita standing di giant punya shoulder. Itu giantnya adalah orang-orang seperti Calvin, Luther dan sebagainya. Lalu kita melihat dari situ, makanya kita bisa melihat seperti visinya jelas sekali. Jangan lupa kita bertanggung jawab yang paling dekat ya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan melalui hambanya pendeta Stephen Tong. Sekarang sudah generasi yang Pak Tong sedih mengatakan kan ya, di tulisan-tulisan itu kalau di KPIN klipnya ada tulisan my generation will pass soon. Ya, generasi saya akan segera lewat. Oh jelas sekali jelas. Pak Tong nggak pernah mengatakan saya akan hidup selama-lamanya gitu seperti Kaisar Jin itu ini minum air raksa akhirnya jadi deranged pikirannya. Nggak pernah itu jelas sekali memang akan pas generasi. How about your generation? Itu tongkat estafet sudah diserahkan Lalu bagaimana kita? Oh enggak sudahlah saya nggak ngurus itulah, itu urusannya urusannya penerus tunggal atau bagaimana gitu. Saya nggak kena kok tongkatnya anyway. Oh nggak bisa seperti itu tidak bisa. Kita meneruskan beban bahkan bukan cuma dari satu orang saja, tapi beban yang dipercayakan dari tradisi yang sudah lampau. Bagaimana kita menjalankan? Ini satu encouragement bukan satu discouragement ya. Bukan sesuatu yang menakut-nakuti, bukan. Tapi kalaupun pakai istilah takut ya, supaya menjadikan kita takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sekali lagi balik ke poin ini ya. Yesus mengatakan darah semua nabi akan dituntut dari angkatan ini karena mereka menolak Yesus Kristus yang bukan hanya memegang salah satu tongkat estafet, bahkan semua tongkat yang pernah ada di dalam sejarah sekarang ada di dalam tangan Yesus dan Yesus mereka tolak. Yang terakhir adalah poin bahwa ahli-ahli Taurat ini mengambil kunci pengetahuan. Mereka sendiri nggak masuk ke dalamnya karena kunci pengetahuan itu diambil. Mereka menolak untuk membuka pintu pengetahuan itu Yesus sendiri. Tapi bukan hanya itu, orang-orang ini juga berusaha untuk menghalang-halangi orang yang mau masuk ke dalamnya. Ini tipikal orang yang menolak
membenci seseorang, itu berusaha untuk menghalang-halangi orang lain juga jadi jadi menerima, jadi senang, jadi merangkul orang yang dia benci. Berusaha untuk ditularkan. Kita bisa melihat hal seperti ini mulai dari anak-anak kan ya. Anak-anak itu kan geng-gengan, sudah tahu kan ya. Kalau satu anak itu tadinya akrab, begitu nggak seneng sama satu orang, dia akan cari sekelompoknya juga untuk nggak seneng dengan dia gitu kan ya. Itu sudah mulai anak-anak juga kayak begitu. Jiwa ahli Taurat ya, jiwa ahli Taurat. Kan kita jarang mendengar gini ya, orang ini. Saya sih nggak setuju sama dia ya. Menurut saya teorinya dia salah. Tapi kalau untuk kamu ya, silahkan sih, kalau mau dengar aja sih. Saya nggak seneng banget sama dia. Itu salah yang diajarkan, kacau itu orang. Tapi kalau kamu ya, silahkan kamu selidiki sendiri. Ya, be frank dan ya kita fair aja ya. Jarang banget orang kayak begini. Biasanya orang yang nggak seneng ya. Kalau sudah nggak seneng, dia akan mempengaruhi itu ya kepada orang-orang lain supaya orang lain juga nggak seneng sekalian dengan orang yang dia nggak seneng. Itu seperti gambaran yang lebih realistis ya di dalam dunia kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Mungkin unconsciously sih ya, mungkin unconsciously kita nggak senang dengan orang lain, lalu kita sharing ya, bukan sharing tentang Kristus, sharing tentang sesuatu yang lain, sharing tentang emosi kita yang negatif tentang orang tersebut, lalu mengajak orang tersebut juga nggak usah senang dengan orang itu. Kenapa? Karena saya nggak senang dengan dia. Berusaha untuk menjadikan diri sebagai pusat ya, sebagai standar. Ini dosa yang besar sekali ya, waktu ahli-ahli Taurat ini bukan saja menolak Kristus, tapi mengencourage orang untuk juga menolak Kristus ya, menghalang-halangi. Ada orang yang mungkin hatinya lebih tulus daripada mereka mau datang kepada Yesus, tapi dicegah mengapa? Karena mereka nggak senang dengan Yesus ya. Mereka nggak bisa menerima Yesus Kristus, lalu berusaha untuk menghalang-halangi orang yang juga datang kepada Yesus Kristus. Wah, ini luar biasa ya dosa seperti ini ya. Saudara perhatikan ya pergumulan kita di dalam ini waktu kita menginjili. Ya, kalau kita kurang terlibat di dalam penginjilan, kita kurang tahu bagian seperti ini ya. Waktu menginjili, ada orang yang nggak senang ya, nggak senang dengan apa yang kita lakukan. Bukan cuma dia yang nggak senang, lalu seperti gereja-gereja terserah gitu mau dukung atau tidak. Dia akan berusaha untuk menghasut gereja-gereja yang lain juga untuk ikut nggak senang, supaya pelayanan kita nggak diterima sama sekali. Bukan karena kita bukan. Tapi ini kan satu pemberitaan Injil gitu. Kita mau motivasi apa sih? Ini kan proyek rugi sebetulnya gitu. Nggak ada keuntungan kan kita melakukan ini kecuali memang betul-betul untuk Tuhan dan demi orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa melihat ini terus mereka menghalangi ya. Mereka sendiri nggak setuju tapi juga menghalangi orang-orang yang mau setuju ya, menghasut ya. Belakangan ini kalau boleh sharing sedikit, seperti saya percaya saudara sedikit banyak juga sudah dengar ya. Kita makin lama makin sulit ya, makin sulit di dalam. Kemarin ada satu kalimat yang betul-betul bikin hati saya itu sedih sekali ya. Pak Tong mengatakan sampai ini nggak konfidensial, kita boleh share juga. Seperti kayak kesulitan makin lama makin bertubi-tubi. Kita pernah menjadi seperti mercusuar, tapi sekarang seperti kayak diizinkan Tuhan dalam satu peristiwa yang luar biasa. Sulit ini itu ditolak, dihalangi dan sebagainya, dihasut, difitnah. Lalu bagaimana sudah di dalam keadaan seperti ini? Sekali lagi kita cuma melihat bukan hal baru. Dari dulu juga sudah begini. Waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada orang yang melawan. Itu belongs to the reality of the kingdom of God. Saya sudah pernah share kan kepada saudara ya, ada penaburan 2 benih. Ini juga realita kingdom of God. Kingdom of God bukan yang steril, bukan. Ada benih yang kudus, ada benih yang jahat juga masuk. Bahkan setan juga punya perseverance, bukan perseverance of the saints, perseverance of yang enggak saints itu setan. Sama-sama punya perseverance, satu yang menabur benih yang kudus, setan juga punya penaburan benihnya sendiri. Menurut Yesus inilah gambaran kerajaan Allah. Dan Yesus membiarkan sama-sama tumbuh. Ada orang nggak sabar, dicabut aja langsung. Ini kan benih nggak karu-karuan gitu. Semakin cepat cabut semakin baik supaya nggak menghalangi pertumbuhan daripada benih yang kudus. Yesus bilang tidak, biarkan keduanya bertumbuh sampai satu saat sampai betul-betul masak semuanya, lalu terus ditebang oleh malaikat maut itu, biar dia yang menyelesaikan semuanya. Wah, ini menakutkan saudara, menakutkan ya. Kalau kita melihat, saya pernah sharingan kepada saudara, Hitler pernah ada usaha atentat asasinasi ya, nggak berhasil.
Kita berpikir mestinya kan berhasil kan ya. Tuhan lagi ke toilet atau gimana sih pada saat itu. Sampai luput ada orang mau asasinasi Hitler. Kok ya dibiarkan gagal. Mestinya dibiarkan berhasil orang kayak begitu kok sudah dikasih kesempatan lagi. Tapi itu bijaksana saudara dan saya. Bijaksana Tuhan berbeda. Sudah dibiarkan sampai matang. Kedua-duanya. Biarkan bertumbuh. Biarkan. Sampai suatu saat nanti akan ditebang oleh Tuhan sendiri. Dibabat oleh Tuhan sendiri. Lalu selesai. Gak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sekali lagi saya, bagian terakhir, Yesus, saudara dan saya waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ada orang-orang yang akan melawan dan ya kita siap-siap, bukan cuma orang yang melawan. Orang yang melawan juga akan menghasut orang-orang yang lain juga untuk ikut melawan. Ini bukan berarti segala sesuatu yang kita kerjakan pasti pekerjaan Tuhan, bukan ya. Saya bukan mengatakan bagian itu saya, kita nggak menjalankan self-righteousness spirituality, bukan ya. Tapi yang saya katakan adalah bahwa waktu kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan akan ada kesulitan-kesulitan seperti ini. Terakhir, justru dari teguran yang berani dikatakan oleh Yesus, Yesus sedang mempersulit dirinya sendiri karena sejak saat itu ya, atau semakin ya, sejak saat itu orang-orang mengintai membanjirinya dengan rupa-rupa soal supaya bisa menangkap. Ya. Di sini dikatakan menangkap, nanti suatu saat makin lama makin eskalasi, membunuh ya, bukan cuma menangkap, supaya mereka bisa membunuh Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk berjalan di dalam jejak kaki yang sama yang sudah dilalui oleh Juru Selamat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, Engkau yang memberkati perenungan kami dan kami ingin supaya apa yang sudah kami dengar Tuhan resapkan di dalam hati kami dan bisa bertumbuh karena berakar dalam dan menghasilkan buah pada waktu Tuhan yang bisa Engkau nikmati, bisa Engkau kecap dan juga bisa dibagi-bagikan untuk mengenyangkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur.